Yo, what's up guys? Bertemu lagi dengan Mimin di sini. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Ini anime Donghua, ini Mimin suka banget guys. Ya, sekarang dia baru sampai 38 episode. Maka dari itu Mimin akan terus update, terus spoiler Tales of Herding Gods ya guys. Buat kalian yang suka langsung aja comment, like, and subscribe. Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Dan memotongnya dengan gaya seorang pengikut sekte penyihir. Kinmu mengenakan pakaian dan balo dan mempraktikkan seni ilahi penciptaan dalam Sutra Dayutianmo. Warna kulitnya langsung sedikit berubah, memancarkan cahaya keemasan redup. Sekilas, ia adalah seorang penyihir yang telah mencapai beberapa keberhasilan dalam latihannya di Istana Emas Loulan. Kinmu membuka peta geografis Istana Emas Loulan, melihatnya, lalu menyimpan peta itu. Energi vitalnya mengaktifkan jimat itu, yang terbang ke udara. Rune-rune menyala satu persatu, menyinari segel di pintu perbendaharaan. 12, 9, 6, 10, 7, 6, 7, 1. Kinmu melafalkan angka-angka, dan setiap kali ia melafalkan angka, jimat itu akan berputar di udara dan mengarahkan salah satu dari ke-14 sisinya ke arah segel. Saat memasuki rumah harta karun, penjaga berpunggung kura-kura mengaktifkan jimat untuk membuka segelnya. Perubahan pada jimat itu sangat rumit. Jimat itu memiliki 14 sisi, masing-masing dengan rune yang berbeda. Sangat sulit untuk mencatat perubahan rune-rune ini. Namun mengingat urutan rune ini bukanlah masalah bagi Kinmu. Dia menghafal ke-14 sisi jimat itu sebagai 14 angka. Lalu membalik urutan angka tersebut saat dia memasuki pintu dan merusak segel dari dalam. Di depannya, kubus-kubus muncul dan menghilang satu demi satu. Kinmu berjalan keluar dan akhirnya keluar dari rumah harta karun dengan mulus. Kinmu menghela napas lega, mengeluarkan pedang Sao Bao, memotong jimat itu menjadi beberapa bagian, dan kemudian berjalan menuju perbendaharaan Istana Emas Loulan sesuai dengan petunjuk pada peta geografis. Meskipun pintu Istana Emas Loulan dihalangi orang, masih ada seorang penyihir yang bertugas di perbendaharaan. Kinmu menyerahkan resep, dan penyihir itu membacakan 2 tael snakeberry, 1,6 tael bambu, 4 tael oleander. Dengan begitu banyak herbal, apakah kau akan membuat obat yang mujarab? Kinmu mengangguk dan berkata sambil tersenyum sederhana, saya baru saja terluka, dan saya akan beristirahat. Apa kau pergi dan melawan orang yang menghalangi gerbang gunung itu? Aku juga dengar tentang itu. Banyak yang mati. Untungnya, orang itu sudah dipukuli sampai mati. Jadi itu tidak memalukan. Waktu Wuhan menghalangi gerbang itu memalukan. Penyihir itu menyiapkan ramuan herbal, dan Kinmu menyerahkan dompet dan baro, sambil berkata, apakah kamu punya buah ungu segar dari rumput mutiara merah? Berikan aku 4 buah. Barang ini mahal. Di mana saya bisa mendapatkan yang segar? Kamu mau yang kering? Tidak apa-apa jika kamu melakukannya. Penyihir itu membawa beberapa buah ungu kering. Kinmu mengambilnya, mencubit satu, dan memasukkannya ke dalam mulut. Melihat kejujurannya, penyihir itu diam-diam mengeluarkan beberapa koin lagi dari dompetnya, merasa bahagia. Ekspresi wajah Kinmu sedikit berubah, dan dia berteriak, kamu menagih terlalu mahal. Ekspresi penyihir itu berubah, dan dia berkata dengan marah, bagaimana mungkin? Kau memfitnahku. Kinmu menarik kantong uang itu dan berkata, aku tahu jumlah uang di kantongku. Kalau kamu mengambil terlalu banyak, aku bisa tahu dengan menimbangnya. Aku akan laporkan pada Raja Penyihir. Penyihir agung itu bergegas untuk mengambil dompet itu, dan sementara keduanya bergumul,
Sebuah botol giok di tangan Qin Mu secara tidak sengaja terjatuh ke dalam perbendaharaan dan pecah berkeping-keping dengan suara keras. "Jangan beritahu Wu." Penyihir agung itu langsung jatuh sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya. Aroma harum memenuhi gudang. Beberapa penyihir agung yang datang ke gudang setelah mendengar berita itu jatuh ke tanah sebelum mereka sempat mendekat. Qin Mu melemparkan kantong uang itu ke dalam perbendaharaan. Dan kantong itu mendarat di tubuh penyihir agung itu. Kemudian, ia mengangkat kantong kain di pinggangnya dan dengan hati-hati memeriksanya, dan menemukan sebuah tungku. Yang merupakan tungku tersegel yang ia temukan di dalam perbendaharaan. "Kali ini aku menambahkan dupa 10 kali lipat. Aku yakin seluruh istana emas tidak akan mabuk." Ia memasukkan obat ke dalam tungku, dan vitalitasnya meledak, berputar cepat di sekitar tungku, dengan segudang trik yang memukau orang-orang. Setelah beberapa saat, dupa hilang di dalam tungku disempurnakan, dan vitalitas Qin Mu di telapak tangannya masih berubah menjadi api yang berkobar. Ia tidak menggunakan vitalitas Xuan Wu untuk mendinginkannya seperti terakhir kali, tetapi membakarnya semakin kuat. Setelah beberapa saat, Qin Mu berhenti dan membuka tutup tungku. Asap merah muda mengepul dari tungku dan memenuhi udara. Meskipun buah ungu di mulutnya dapat menetralkan khasiat obat dari dupa afrodisiak, ia merasa anggota tubuhnya perlahan menghilang. Ia segera menahan napas, hanya untuk melihat asap dari tungku yang masih mengepul. Energi Qin Mu berubah menjadi energi naga biru. Dan ia menggunakan mantra pemanggil angin dan hujan dari Sutra Dayu Tianmo untuk meniup asap tersebut. Tak lama kemudian, angin kencang membawa dupa yang hilang itu ke seluruh gunung. Dia segera menyerbu ke dalam istana emas, mengambil tasnya, mengenakan pedang gandanya, menaruh palunya di punggungnya, melemparkan kotak pedang ke samping, dan segera berlari menuju gerbang gunung. Energi vitalnya berubah menjadi energi vital Xuan Wu, membentuk bola uap air, dan kemudian berubah menjadi bola air di tangannya. Qin Mu melemparkan 3 buah mutiara merah ungu yang tersisa ke dalam bola air. Ia mengangkat bola air dengan satu tangan sambil berlari liar. Gerakan tangannya yang lain berubah menjadi ilusi. Kelima jarinya melompat, mengubah gerakan jari secara terus-menerus, dan mengetuk bola air untuk mengaktifkan kekuatan obat dari buah mutiara merah ungu. Ketiga buah ungu itu menyerap air dan segera menjadi gemuk, dan kekuatan obatnya dirangsang olehnya. Qin Mu menghela napas lega. Tiba-tiba, cahaya keemasan membubung ke udara dan terbang dengan panik. Seharusnya para raja penyihir yang berjaga di depan kuil melihat bahwa semua murid di gunung telah diracuni sampai mati, dan melarikan diri dari istana emas Loulan dengan panik. Mati. Semuanya mati. Suara keras yang dipenuhi rasa takut dan panik itu segera menghilang. Qin Mu memacu kecepatannya semaksimal mungkin dan bergegas menuju gerbang Gunung Huangjin. Ia melihat King Niu, Hu Ling'er, dan Ling Yuxiu tergeletak di tanah. Ling Yuxiu menderita banyak luka dan berlumuran darah. Ia segera memasukkan buah mutiara merah tua ke dalam mulut mereka masing-masing. Pria, sapi, dan rubah itu perlahan terbangun, tetapi kaki dan telapak kaki mereka masih mati rasa, dan jiwa serta roh mereka juga sedikit mati rasa. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Dupa kehilangan dapat menakuti Raja Penyihir, tetapi tidak dapat membuatnya terpesona. Qin Mu berkata cepat, di Istana Emas Loulan, mungkin ada beberapa orang yang setara dengan Basan Jijiu. Mereka pasti akan datang ke sini setelah mendengar berita ini. Kita harus segera pergi. Ling Yuxiu berdiri dengan gemetar, dan King Niu juga menggelengkan kepalanya, merasa pusing. Qin Mu mengambil rubah kecil itu,
memasukkannya ke dalam tasnya, memegang Ling Yuxiu dengan satu tangan dan King Niu dengan tangan lainnya, lalu bergegas menuruni gunung. Ling Yuxiu masih sedikit bingung dan tersenyum bodoh padanya. Anak gembala sapi, kamu masih hidup. Qin Mu tidak menggubrisnya dan terus meraung menuruni gunung. Hampir menarik Ling Yuxiu dan King Niu begitu jauh hingga mereka terangkat dari tanah dan melayang ke atas. Ketika mereka sampai di kaki gunung, Qin Mu melihat ke arah perahu kayu. Dan mendapati penyihir berwajah domba di perahu itu juga telah pingsan. Ia jatuh tertelungkup ke air dengan pantatnya mencuat ke udara. Separuh tubuhnya masih berada di perahu. Dan ia pasti tenggelam oleh air yang lemah. Qin Mu segera menaiki perahu, mengangkat kaki penyihir berwajah domba, melemparkannya ke dalam air, dan menyangga tiang bambu. Namun perahu itu tidak bergerak sama sekali. Qin Mu mendorong perahu itu beberapa kali, tetapi perahu itu tidak bergerak sama sekali. Air yang lemah tidak memiliki daya apung. Qin Mu tiba-tiba tersadar. Ia menyuntikkan energi vitalnya ke dalam tiang bambu, dan pola-pola aneh pun muncul di tiang tersebut. Ketika ia menggerakkan air yang lemah itu lagi, ia benar-benar merasakan adanya perlawanan dari air tersebut. Qin Mu menghela napas lega dan mendayung ke seberang, mendorong perahu kayu secepat anak panah. Meski begitu, ia merasa kecepatannya terlalu lambat. Jika Raja Penyihir dan Tuan Penyihir Istana Emas Loulan kembali ke gunung, mereka mungkin dapat segera menyingkirkan dupa dan mengetahui bahwa orang-orang ini hanya pingsan tetapi tidak diracuni. Jika mereka mengejar mereka sekarang, Qin Mu dan yang lainnya pasti akan menghadapi akhir yang menyedihkan. Akhirnya mencapai sisi lain, King Niu tersadar dan berkata cepat, Tuan masih di gunung. Qin Mu berkata, jangan khawatir. Kalau kita bisa kabur, dia pasti bisa melakukannya dengan lebih baik. Dia jauh lebih kuat dari kita. Kalau kita mencarinya, kita cuma jadi beban. Lagi pula, Wu Zun dan Wu Wang sudah kembali ke Istana Emas untuk memeriksa, yang memberi Basan Jijiu kesempatan untuk pergi. Dia melompat ke tepi pantai dan mengulurkan tangannya. Tetapi Ling Yuxiu dan King Niu telah melompati dan dia tidak perlu membantu. Buah mutiara merah ungu telah memulihkan mereka sepenuhnya. Buah mutiara merah ungu adalah penawar untuk dupa yang membuat mereka kehilangan akal. Dupa yang membuat mereka kehilangan akal awalnya digunakan oleh apoteker untuk melumpuhkan seekor naga. Naga itu sangat kuat, sebanding dengan manusia kuat di alam surga dan manusia, tetapi ia dilumpuhkan oleh apoteker. Satu-satunya musuh obat bius ini adalah buah ungu dari tanaman mutiara merah. Banteng hijau, Qin Mu berteriak, dan banteng biru itu mengerti. Ia segera berjongkok, menggoyangkan tubuhnya, dan menampakkan wujud aslinya, berubah menjadi seekor banteng biru raksasa, megah dan menakjubkan, dengan kaki-kakinya di atas angin dan awan. Qin Mu dan Ling Yuxiu melompat ke punggung lembu dan berkata, sapi biru, larilah secepat yang kau bisa. Keempat kuku sapi biru itu melesat, berlari liar di atas angin dan awan tanpa menyentuh tanah. Dua orang di punggung sapi itu hanya merasakan angin kencang menerpa wajah mereka dan menyebabkan rasa sakit. Di belakang Qin Mu, Hulinger terbangun dan hanya menjulurkan kepalanya dari bungkusan itu. Ia hampir tertiup angin kencang yang datang. Ia buru-buru meraih bungkusan itu. Tetapi tubuhnya telah tertiup keluar dari bungkusan itu. Angin kencang itu menarik ekor dan tubuhnya hingga lurus. Kuku lembu biru itu jatuh dan terangkat. Setiap kali berada sekitar 1 kaki di atas tanah, angin dan awan menyeruak keluar dari bawah kukunya, menyeret tubuhnya yang besar dengan kecepatan yang sangat cepat. Qin Mu berbalik. Rambutnya berantakan,
Gaya rambutnya seperti penyihir, tanpa ikat rambut. Kemudian, ia melihat Hulinger, dua cakar rubah kecil itu mencengkeram bungkusan itu, tubuhnya tertiup angin lurus. Dan ia segera memeluk rubah kecil itu agar tidak tertiup angin. Ling Yuxiu berteriak, "Herd, aku akan memeluknya sementara kamu merapikan rambutnya." Qin Mu memberikan Hulinger kepadanya. Dan Ling Yuxiu menggendong Hulinger. Hulinger merasakan payudaranya lembut dan harum. Ia mendengus, merasa sedikit tidak nyaman tetapi juga sangat nyaman. Ia tak kuasa menahan keinginan untuk mengusapnya beberapa kali lagi, dan merasa sangat bertentangan. Qin Mu mengeluarkan ikat kepala dan mengikat rambutnya. Ia menoleh ke belakang dan melihat mereka semakin menjauh dari Istana Emas Luolan. Samar-samar ia bisa melihat sinar cahaya keemasan terbang dari pegunungan bersalju, perlahan mendekati Istana Emas. Cahaya keemasan itu tampak lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Hanya butuh sedikit waktu untuk mencapai Istana Emas Luolan dari pegunungan bersalju. Kemudian, beberapa cahaya keemasan terbang keluar dari Istana Emas Luolan dan terbang menuju sisi ini. Hati Qin Mu sedikit mencelos. Cahaya keemasan itu pastilah Raja Penyihir dari Istana Emas Luolan, yang telah menemukan jejak mereka dan sedang mengejar mereka. Meskipun King Niu sangat cepat, kultivasinya masih belum sebaik Raja Penyihir. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya muncul dan mencegat cahaya keemasan di tengah jalan. Sinar-sinar cahaya itu bertabrakan di udara, terpisah, dan bertabrakan lagi. Dari kejauhan Qin Mu memandang. Kecepatan sinar cahaya ini tidak terlalu cepat, tetapi jika dia melihatnya dari dekat, mereka mungkin terlalu cepat untuk dilihat dengan jelas. Sinar-sinar cahaya itu bertabrakan dengan cahaya putih beberapa kali, dan tiba-tiba sebuah bola cahaya meledak, lalu asap hitam muncul di udara dan berubah menjadi tengkorak. Beberapa asap hitam menyembur keluar dari tengkorak itu, dan setiap asap hitam berubah menjadi tengkorak. Hal ini terjadi berulang kali, dan tengkorak-tengkorak yang padat muncul di udara. Bahkan dari kejauhan pun, bentuk tengkoraknya masih terlihat. Saya bayangkan tengkoraknya pasti sangat besar jika didekati, sehebat gunung. Kemudian, Qin Mu melihat sebilah pisau melintasi langit. Dan salah satu cahaya keemasan tiba-tiba berhenti. Banteng biru itu berlari semakin cepat, dan tak lama kemudian Qin Mu tidak dapat lagi melihat pertempuran di sana dengan jelas. Setelah lembu hijau berlari melewati beberapa kaki bukit dan melewati pegunungan, tidak ada yang terlihat karena terhalang pegunungan. Saat matahari terbenam, langit berangsur-angsur menjadi gelap. King Niu telah berlari selama setengah hari, terengah-engah dan mulutnya berbusa. Ia melihat sebuah kolam lain di cekungan padang rumput di depannya. Jadi ia segera berlari dan menundukkan kepala untuk minum air. Tak lama kemudian, separuh air kolam menghilang. Punggung ikan berwarna hijau terlihat di bagian kolam yang dangkal. Beberapa ikan sepanjang 30 cm meliuk-liukkan badan mereka di lumpur, merangkak menuju air, lalu menyelam ke dalam air dengan dua klakson. Melihatnya sangat lelah. Qin Mu melompat dari punggung lembu dan berkata, "King Niu, berhentilah berlari dan istirahatlah." Sapi biru itu belum cukup minum. Saat itu, sebuah suara tua berkata, "Sapi, berhenti minum. Kalau kau minum lagi, kita akan menghabiskan semua air di desa kita." Lembu biru itu mendongak dan melihat seorang lelaki tua penggembala domba lewat. Ia buru-buru meninggalkan kawanannya dan berlari menghampiri, mengayunkan cambuknya untuk mengusir lembu biru itu dari kejauhan. Ketika melihat lembu biru itu luar biasa besar, lelaki tua itu tak berani maju dan menggoyangkan cambuknya dari kejauhan sambil berkata, "Huf, huf."
Qin Mu menepuk-nepuk kuku sapi itu, dan sapi hijau itu pun menampakkan wujud aslinya. Sapi itu sangat kekar, dan tinggi Qin Mu hanya setinggi mata kakinya, jadi ia hanya bisa menepuk-nepuk kukunya. Sapi hijau itu berhenti minum air, dan Ling Yuxiu segera melompat dari punggung sapi itu. Hu Linger merangkak keluar dari pelukannya, melompat ke belakang Qin Mu, dan berdiri di atas bungkusan itu. Lelaki tua itu tak berani melangkah maju. Sapi hijau itu memutar tubuhnya dan perlahan menyusut. Ia berdiri, tetapi tingginya masih setara 2 atau 3 orang. Ia mengayunkan ekornya dan membunuh beberapa lalat kuda yang terbang di atasnya. Qin Mu menyapanya dari kejauhan dan berkata, "Tetua, kami hanya lewat. Hari mulai gelap, jadi kami berhenti untuk beristirahat. Kami sangat lelah dan haus, jadi sapi-sapi saya minum sedikit lagi. Mohon maafkan kami." Lelaki tua itu melangkah maju, menatap sapi biru itu. Dan tak kuasa menahan rasa kagumnya. Ia merasa sedikit malu dalam hati dan berkata, "Sapi-sapimu diberi makan dengan baik dan kuat. Mengapa sapi ini berwarna biru?" Qin Mu tersenyum dan berkata, "Ini dicampur dengan biji naga, jadi warnanya biru." Lelaki tua itu ingin menyentuhnya, tetapi tidak berani. Dengan berani ia menghampiri sapi biru itu dan menyentuhnya. Ia merasakan bulunya selembut satin dan ototnya sekuat besi. Ia memuji, dagingnya benar-benar padat. "Kami punya beberapa sapi di desa. Bisakah kami mengembangbiakannya?" King Niu merasa tidak senang dan berkata, "Penatua, aku bukan banteng untuk diternakkan. Aku tidak cocok untuk diternakkan. Aku sudah punya seseorang di hatiku." Orang tua itu terkejut dan berkata, "Monster?" Qin Mu dengan cepat berkata, "Itu bukan monster." Hu Linger menjulurkan kepalanya. "Aku monster." Pria tua itu tiba-tiba tersadar, menatap Qin Mu dan Ling Yuxiu, lalu berkata sambil tersenyum, "Begitu ya, kalian dari keluarga kaya, kan?" Hanya keluarga kaya yang mampu memelihara binatang aneh dan roh rubah. Hari sudah mulai malam. Bagaimana kalau kalian datang ke desa kami untuk beristirahat? Qin Mu ragu sejenak dan menatap Ling Yuxiu, yang berbisik, King Niu lelah dan tidak bisa berlari lagi. Qin Mu mengerutkan kening. Jika istana emas Luo Wulan menyusul, aku khawatir mereka akan terlibat. Ling Yuxiu berbisik, King Niu telah berjalan di atas angin dan awan sepanjang perjalanan, tanpa meninggalkan jejak kaki. Jadi sulit baginya untuk menemukan kita. Bagaimana kalau begini, kalau desa mereka sangat tersembunyi, kita akan menginap di sana semalam, kalau desanya sangat menarik. Kita tidak akan menginap. Qin Mu mengangguk dan berkata, "Penatua, kalau begitu, kita akan menginap di sini semalam saja dan bangun pagi-pagi besok untuk melanjutkan perjalanan." Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa kalau kamu mau tinggal beberapa hari lagi. Penduduk desa kami tidak banyak, semuanya laki-laki dan perempuan tua, dan setiap hari yang mereka jalani berkurang 1 hari. Kamu kuat, jadi bantu aku menggembalakan domba." Qin Mu melangkah maju. Ia sangat cepat dan segera menggiring domba-domba itu. Mata lelaki tua itu berbinar dan ia memuji, "Gadis, matamu tajam. Anak ini kuat dan cakap." Ling Yuxiu tersipu, "Penatua, ini tidak seperti yang Anda pikirkan." Lelaki tua itu tertawa dan memimpin mereka menggiring domba-dombanya mengelilingi sebuah lembah, lalu tiba di sebuah desa kecil di tengah hutan. Desa itu tidak besar, hanya memiliki sekitar 20 rumah, tetapi sebagian besar kosong, dihuni oleh belasan pria dan wanita tua. Hutan itu sangat sunyi, dengan pepohonan tinggi yang tak dipangkas. Menyelimuti desa kecil itu. Mengapa hanya ada sedikit orang di sini? Qin Mu merasa lega dan bertanya dengan bingung.
Para Han bertempur setiap hari. Kalian membunuhku dan aku membunuh kalian. Kalian datang untuk menangkap sekelompok pria yang sehat jasmani, dan aku datang untuk menangkap sekelompok pria yang sehat jasmani. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang semakin sedikit. Lelaki tua itu mendesah dan berkata, semua orang sehat di desa ini telah pindah. Hanya sedikit dari kami, para lansia, yang tersisa. Kami tidak bisa pindah, dan kami tidak ingin pindah. Kemana kami bisa pergi setelah pindah? Untungnya, ketika kami wajib militer beberapa tahun terakhir, kami yang sudah tua ini tidak wajib militer. Sayang, ada tamu di desa. Seorang perempuan tua yang sedang menjahit pakaian berdiri gemetar dan menyeringai, ada tamu datang? Aku akan memasak. Kinmu buru-buru berkata, biar aku saja. Dulu aku sering memasak waktu di desa. Nenek tua itu tak kuasa membantahnya, jadi ia terpaksa mengawasinya memasak bersama lelaki tua itu. Ling Yuxiu bergegas maju dan mempersilakan kedua lelaki tua itu duduk. Dari mana asalnya? Tanya nenek tua itu sambil tersenyum. Lelaki tua itu mengedipkan matanya. Mengangkat kedua ibu jarinya untuk menunjukkan rasa sayang, lalu berkata sambil tersenyum, mereka adalah sepasang kekasih yang melarikan diri dari keluarga kaya dan kawin lari. Ling Yuxiu tersipu dan berbisik, tidak, kami tidak bersalah. Kami semua orang yang berpengalaman, dan kami mengerti bahwa perempuan itu sensitif. Nenek tua itu mengamatinya dari atas ke bawah. Memperlihatkan beberapa giginya yang jarang, lalu tersenyum, gadis baik, badannya kekar, payudaranya besar, dan bokongnya besar, pemuda itu sungguh beruntung. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, kau pemuda yang baik, sangat kuat, jujur, dan tulus. Kau sopan kepada lelaki tua sepertiku. Nenek tua itu menambahkan, kalian bisa kabur saja selama 1 atau 2 tahun, lalu kembali. Punya bayi dan bawa bayi itu pulang. Keluarga kalian tak punya pilihan selain mengakui bayi itu. Ling Yuxiu ragu-ragu dan jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia berpikir, kalau aku dan gembala sapi itu punya bayi dan membawanya pulang, ayahku pasti marah besar. Bah, ayahku tidak akan marah, tapi dia pasti akan membunuhku. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Tak lama kemudian, makanannya tercium harum, dan Ling Yuxiu bergegas membantu. Setelah makan malam, hari sudah benar-benar gelap. Desa itu penuh dengan pria dan wanita tua, yang hanya menyalakan lampu minyak dan tidur di malam hari. Qin Mu membantu kedua pria tua itu mencuci piring, dan pria tua itu berkata, ada banyak rumah kosong di desa ini. Kalian bisa memilih satu untuk ditinggali. Qin Mu berterima kasih padanya dan berjalan masuk ke sebuah rumah kosong. Hu Ling'er membantu membersihkan dan mengosongkan 3 kamar. Ia menghitung. 1 kamar untuk King Miu, 1 untuk rubah betina berdada besar, dan 1 untuk saya dan Tuan Muda. 3 kamar, tidak masalah. Tiba-tiba, Qin Mu merasakan sesuatu di hatinya. Ia menatap langit dan melihat 2 bintang besar datang dari barat dan bergerak di angkasa. Ia buru-buru berkata, semuanya sembunyi di rumah. Ling Yuxiu, King Miu, dan Hu Ling'er bergegas masuk ke dalam rumah. Begitu mereka memasuki ruangan, mereka mendengar suara dengungan dan 2 berkas cahaya tebal jatuh. Menerangi desa pegunungan kecil itu seterang siang hari.